Halo, nama saya Meris Dharma. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai turunan benzena yaitu benzaldehid bersama teman saya bernama Muhammad Taufik Hidayat. Saya dari kelas 12 MIPA 3 dan mari kita masuk ke materinya. Ayo Taufik. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari benzaldehid. Apa aja sih sifat-sifat dari benzaldehid? Yang pertama, benzaldehid itu tidak memiliki warna. Yang kedua, bau dan rasa dari benzaldehid itu mirip seperti kacang almond. Dan dapat diketahui juga, benzaldehid itu komponen utama pada pengekstrakan kacang almond. Yang ketiga, titik lebur pada benzaldehid itu berada pada suhu minus 26 derajat Celcius atau minus 15 derajat Fahrenheit. Keempat, titik didih pada benzaldehid berada pada suhu 178,1 derajat Celcius. Yang kelima, benzaldehid itu larut dengan alkohol, eter, minyak tetap, dan volatil. Dan yang terakhir, viskositas dari benzaldehid itu 1,4 cp pada 25 derajat Celcius. Nah, setelah kita mengetahui apa saja sifat-sifat dari benzaldehida, sekarang saatnya kita mengetahui apa saja kegunaan dari benzaldehida ini. Yang pertama, dia tentu saja sebagai flavoring agent pada industri makanan, yaitu membuat produk makanan untuk memiliki rasa almond. Yang kedua, dia sebagai bahan untuk membuat sabun, parfum, dan kosmetik. Yang ketiga adalah untuk pembuatan obat-obatan di farmasi. Nah, setelah kita mengetahui sifat dan kegunaannya, kita perlu mengetahui bagaimana sih cara pembuatan benzaldehida ini. Gimana caranya? Mari kita lihat apa yang bisa Taufik jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis dari benzaldehid. Benzaldehid itu merupakan turunan dari benzena, di mana atom H disubstitusikan menjadi gugus CHO, atau bisa disebut juga aldehid. Nah, pembuatan atau sintesis dari benzaldehid ini memiliki salah satu cara, yaitu dengan cara oksidasi toluena, di mana nantinya toluena akan dioksidasi dengan CrO2 Cl2, atau bisa disebut juga kromil klorida. Oksidasi ini nantinya akan menghasilkan benzaldehid. Setelah kita mengetahui sintesisnya, cara pembuatannya, kegunaannya, dan sifat-sifatnya, sekarang saatnya kita mengetahui benzaldehid ini bisa direaksikan dengan apa sih, dan reaksi itu bisa dihasilkan apa. Nah, mari kita lihat. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan sebuah reaksi benzaldehida. Kalian bisa lihat. Nah, itu reaksi benzaldehida yang akan kita bahas pada hari ini. Reaksi benzaldehida yang akan kita bahas merupakan reaksi benzaldehida yang direaksikan dengan klorin. Nah, apa yang dihasilkan dari reaksi ini? Pertama, kita akan lihat dulu. Kita singkirkan dulu ke atas. Sekarang kita lihat reaksi apa yang ada pada reaksi tersebut. Reaksi yang ada pada reaksi benzaldehida dan klorin tersebut adalah reaksi substitusi. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui ini merupakan reaksi halogenasi? Karena saya tahu rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah benzena ditambah dengan halogen 2 dengan katalis besi ditambah dengan halogen 3 menghasilkan halobenzena ditambah H, atom H belakangnya itu merupakan halogennya. Nah, halogen yang bisa digunakan adalah bromin dan klorin. Karena itu saya menggunakan klorin dan sesuaikan dengan rumusnya. Sekarang kita lihat lagi reaksi yang tadi. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa halogen yang akan kita gunakan adalah klorin, sehingga X-nya disubstitusi menjadi Cl semua. Di X-nya ganti Cl, katalisnya juga diganti Cl, sehingga jadinya benzaldehid ditambah
klorin atau Cl2 akan direaksikan dengan katalis FeCl3 seperti itu. Nah, dari hasil reaksi itu akan dihasilkan ini reaksinya. Itu dari reaksinya. Halo, Michael dari masa depan di sini. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Mengapa hasilnya bisa seperti itu? Karena Cl2 yang tadinya di dalam rumus itu nanti dibagi dua. Jadi ada Cl1 dan Cl yang kedua. Nah, salah satu dari Cl ini akan dipindahkan ke dalam benzaldehid itu. Nah, tolong koreksi saya jika salah. Karena gugus CHO itu adalah pengarah meta, jadinya Cl akan diarahkan ke bagian gugus atom H yang berada pada bagian meta, yaitu yang ketiga, sehingga nanti Cl dimasukkan dan digantikan seperti itu. Sekali lagi mohon dikoreksi untuk bagian itu. Terima kasih. Dari hasil itu, sekarang akan kita mulai penamaan dari hasil dari reaksi benzaldehid dengan klorin. Pertama, kita tentukan dulu rantai utamanya, rantai utama dan cabang. Bagaimana cara kita memberi namanya? Kita menentukan rantai utama dan cabangnya. Kita lihat tabel yang ada di samping saya. Nah, tabel yang ada di samping saya adalah tabel prioritas gugus, di mana gugus yang paling tinggi, yang di urutan paling atas, itu nilainya ibaratnya lebih besar dibanding gugus yang berada paling bawah. Sekarang kita lihat di mana CHO dan Cl berada. CHO berada di atas Cl, sedangkan Cl itu merupakan halogen, sehingga dia adalah X. X merupakan pada bagian paling bawah, sehingga rantai utamanya adalah CHO atau aldehid dan cabangnya adalah X atau halo dalam nama cabangnya. Seperti itu. Nah, setelah kita tentukan cabang dan rantai utamanya, sekarang kita tentukan nomor karbonnya. Kita tentukan dulu apakah dia berlawanan jarum jam atau dia sama dengan jarum jam. Nah, jika kita akan beri nomor, pertama, dalam satu lingkaran benzena itu ada 6 titik. Jadi titik yang terdekat itu merupakan titik prioritas kita. Pertama, untuk penomorannya ada di samping. Oke, kita lihat. Untuk dari kita misalkan kita tarik dari sebelah kiri, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Benar? Ya. Sedangkan jika kita tarik dari sebelah kanan, secara jarum jam 1, 2, dan 3. Seperti itu. Nah, dari 5 dan 3, kita prioritaskan yang paling kecil, yang paling terdekat. Sehingga yang paling terdekat adalah 3. Seperti itu. Barulah kita bisa memberi nama pada senyawa tersebut. Karena dia terdekat ada 3, sehingga paling depan akan kita tuliskan 3 strip. Nah, untuk penamaan kita gunakan yang paling depannya itu adalah cabangnya terlebih dahulu, baru diikuti dengan rantai utamanya. Jadi karena cabangnya adalah Cl atau Cl, sehingga depannya adalah klorin, baru diikuti dengan benzaldehyde. Jadi saya akan meralat lagi. Untuk namanya itu bukan klorin benzaldehyda, tetapi klorobenzaldehida. Jadi kloro bukan klorin. Terima kasih. Jadi klorin benzaldehyda. Seperti itu. Nah, selain nama 3 strip klorin benzaldehyda itu, ada nama lain untuk benzena, yaitu adalah meta klorin benzena. Mengapa meta? Karena dia berada pada posisi 1,3. 1 merupakan benzaldehyidanya dan 3 merupakan klorinnya. Kenapa tidak orto dan para? Orto itu merupakan 1,2, sedangkan kita ada di 1,3.
para itu ada 1,4 dan kita juga ada 1,3. Jadi yang kita gunakan adalah meta atau M strip chloribenzaldehide seperti itu. Nah, ini belum selesai karena sebelahnya ada lagi. Kita bisa lengkapi lagi dengan plus sesuai rumusnya. Setelah kita tentukan hasil reaksinya, ada HX. X itu merupakan halogena. Halogen yang kita pakai adalah Cl atau klorin, sehingga kita lengkapi dengan plus HCl. Lalu untuk gugus pengarahnya, gugus pengarah pada hasil reaksi ini adalah CaO. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja untuk turunan benzena benzaldehid. Jika ada mungkin kesalahan konsep atau kesalahan dalam penjelasan bisa dikoreksi di bawah.